Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengangkat kisah ini, semoga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperluas kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perang Hunain. Perang ini terjadi di lembah Hunain tahun ke-8 Hijriah antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim bertempur melawan suku Hawazim atau kota Taif saat ini. Nabi SAW dan kaum muslimin mendapat kemenangan yang gemilang. Tentunya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atas kemenangan ini, kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang melimpah. Disampaikan dari sebagian riwayat bahwa ghanimah yang didapat kaum muslimin berupa 24.000 unta, 40.000 domba, 8.000 wanita, dan 10.000 anak-anak, serta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Nabi memberikan 100 unta, 100 ukiah emas dan perak kepada setiap kepala suku dan orang-orang yang baru saja masuk Islam, untuk memperkuat keimanan mereka yang masih labil terhadap Islam. Sementara wanita dan anak-anak Nabi SAW bebaskan untuk kembali kepada kaumnya. Pembagian ghanimah ini terus berlangsung hingga hari itu dikenal dengan hari seratusan. Nabi SAW memberikan ghanimah kepada kaum muslimin seluruhnya terkecuali Ansor. Orang-orang Ansor berkata, merekalah yang tadinya menyambut Nabi dari Mekah ke Madinah, dalam kondisi di Mekah ditolak, diusir, maka mereka sangat terpukul atas kejadian ini. Bahkan, Ansor merupakan pasukan inti yang menembus Mekah. Di lembah Hunain pun, mereka merupakan pasukan inti dari kaum muslimin bersama muhajirin. Lantas, mengapa semua muslim mendapat ghanimah kecuali Ansor? Di antara mereka ada yang berkata, kenapa Rasulullah melupakan kita? Apakah karena Rasul sudah kembali pada kaumnya? Kemudian salah satu pimpinan Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, menemui Rasul seraya berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya Ansor mempunyai beban pada jiwa mereka atas keputusan Anda ini. Lalu Nabi SAW menjawab, kenapa?
Sa'ad melanjutkan, "Karena Anda membagikan ghanimah untuk seluruh manusia, kecuali Ansor." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana dengan engkau, wahai Sa'ad?" Sa'ad bin Ubadah menjawab lagi, "Aku juga bagian dari kaumku." Makna dari perkataan Sa'ad ini dapat diartikan, aku juga merasakan hal yang sama, membutuhkan jawaban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kumpulkan kaummu, jangan tinggalkan satupun dari Ansor, terkecuali semua sudah terkumpul, dan tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansor." Ansor pun berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid, salawat dan salam, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai kaum Ansor, bukankah aku datang di saat kalian sesat, lalu Allah memberikan hidayah pada kalian? Bukankah aku datang saat kalian miskin, lalu Allah memperluas rezeki kalian? Bukankah aku datang di saat kalian berpecah belah, lalu kalian disatukan olehnya? Bukankah Allah memberikan pertolongan kepada kalian melalui aku atas terkalahkannya Yahudi di Madinah?" Setiap pertanyaan Nabi ini dijawab oleh kaum Ansor dengan jawaban, Allah dan Rasul-Nya pemilik karunia dan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dan pastilah kalian Ansor juga benar apabila kalian berkata, 'Hai Muhammad, engkau datang kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu, datang dalam keadaan miskin, dan kami memberimu, terusir, dan kami melindungimu.'" Kaum Ansor serentak menjawab, "Sungguh milik Allah dan Rasul-Nya, pemilik karunia dan kebaikan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ansor, apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah, dan aku bergantung dengan iman mereka?" Bila bisa kita uraikan perkataan Nabi ini sebagai berikut, aku memberikannya agar mereka tidak murtad, dikarenakan mereka baru saja masuk Islam. Sementara aku melihat kalian berbeda. Kalian Ansor adalah orang-orang yang sudah tertanam iman begitu kuat di dalam hatinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Wahai Ansor, bagaimana pendapat kalian? Sementara manusia membawa unta dan kambing, dan kalian membawa pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka serentak seluruh Ansor menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, "Kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya. Kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya. Kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya." Maka pada saat itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, rahmatilah Ansor, berkatilah Ansor dan anak-anak Ansor serta keturunan-keturunan Ansor. Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansor, dan kasihanilah semua yang mengasihani Ansor." Dan seluruh Ansor saat itu bergembira dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
serta Ansor ikhlas akan keputusan nabinya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat ini. Dalam kisah di atas, bukan berarti Ansor lalai, karena sebaik-baiknya manusia setelah para nabi ialah para sahabatnya. Hanya saja mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat kisah ini melalui utusannya dan para sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kaum Ansor ridwanullah alaihim. Wallahu alam bisawab.